Halo, perkenalkan nama saya Maria Yanti Arlina, NIM 20110417134, kelas S1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab contoh soal dan juga pembahasan mengenai metode transportasi menggunakan 3 metode, yaitu metode Northwest Corner, Least Cost, dan metode FAM. Soal 1, yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode Northwest Corner dan bagaimana prosedur menggunakan metode Northwest Corner? Metode Northwest Corner adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode Northwest Corner, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam data matriks. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan metode least cost dan bagaimana prosedur menggunakan metode least cost? Metode least cost adalah metode yang membuat alokasi berdasarkan kepada biaya yang terendah. Metode ini merupakan sebuah pendekatan yang sederhana yang menggunakan langkah-langkah berikut. Pilih sel yang biayanya terkecil, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan metode FAM? Bagaimana prosedur menggunakan metode FAM? Metode FAM adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Soal 2. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, B, C, dengan tujuan kebutuhan konsumen Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40. Secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi Northwest Corner, least cost, dan metode FAM. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A ke Cilegon 20, pabrik B ke Cilegon 15, pabrik C ke Cilegon 25, pabrik A ke Serang 5, pabrik B ke Serang 20, pabrik C ke Serang 10, pabrik A ke Pandeglang 8, pabrik B ke Pandeglang 10, pabrik C ke Pandeglang 19. Di sini saya akan menggunakan metode Northwest Corner. Jadi di sini pabriknya ada 3, yaitu pabrik A, B, C yang akan melayani tujuan ke Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Dengan demandnya Cilegon yaitu 50, Serang 110, Pandeglang 40, dan suplainya 90, 60, 50. Jadi, Northwest Corner ini kita mulai mengerjakannya dari pojok kiri kanan atas. Jadi, kita mulainya dari sini. Dari yang ini. Jadi, di sini suplainya kan 90 dan 50. Jadi, yang terkecil di sini yaitu kan 50. Jadi kita tulis di sini 50. Kita coret di sini habis. Di sini tinggal sisa 40. Jadi sini kita coret ya karena tidak mungkin lagi. Dan masih di sini ya, masih mulai di pojok kiri. Pojok kiri atas. Jadi pojok kiri atas ini kan suplainya kan 40, demandnya 110. Jadi yang terendah adalah 40. Jadi kita tulis sini 40. Dan sini kita coret habis. Dan di sini tinggal sisa, kita tulis 70. Di sini kita coret karena sudah tidak lagi. Masih di pojok kiri atas, besaran suplainya kan 60 dan demandnya 70 kan. Jadi kita tulis di sini 60 karena demandnya kecil.
Jadi di sini kita coret habis, di sini tinggal sisa 10. Di sini pasti sudah nggak mungkin, kita coret. Masih di pojok kiri atas. Jadi di sini kan demand-nya 10 dan supply-nya 50, berarti yang terkecil kan 10. Jadi kita tulis di sini 10. Kita coret di sini habis, di sini tinggal sisa 40. Masih di pojok kiri atas, ini kan 40 sama 40. Jadi kita di sini 40. Kita coret di sini habis. Untuk penghitungan total biaya di sini, total biaya ini kan pabrik A melayani tujuan ke Cilegon, yaitu kan 20 dikali 50. Di sini total biaya. Kita tulis di sini total biayanya kan 20 dikali 50. 20 kali 50 ditambah 5 dikali 40 ditambah 20 kali 60. 20 kali 60 ditambah 10 kali 10 ditambah 19 dikali 40. Kita totalkan 20 dikali 50 sama dengan 1000 ditambah 40 kali 5 sama dengan 200 ditambah 20 kali 60 kan 1200 ditambah 10 dikali 10 sama dengan 100 ditambah 19 dikali 40 sama dengan 760. Jadi totalnya yaitu 3260. Jadi total biaya menggunakan metode northwest corner adalah 3260. Selanjutnya kita akan menggunakan metode least cost untuk menjawab soal. Di sini ada pabrik A, B, C dengan melayani tujuan ke Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Dan permintaan 50, 110, dan 40. Dan dengan kapasitas 90, 60, dan 50. Jadi metode least cost ini kita harus memilih biaya yang paling terendah. Jadi biaya paling terendah di sini yaitu ini 5. Dapat di pabrik A melayani tujuan ke Serang. Jadi kita tulis di sini 90 dan 110 itu kan yang terkecil adalah 90. Kita tulis 90. Kita coret di sini habis 0. Ini pasti tidak mungkin lagi. Ini kita coret. Jadi di sini tinggal sisa 20. Selanjutnya untuk kedua yang terkecil. Kedua terkecil di sini kan 10. Yang ini. Biaya terkecilnya 10. Jadi 60, karena ini sama-sama ya 90, tapi saya mulainya dari sini saja 10. Di sini kan 60 sama 40. Jadi kecilnya kan 40. Jadi kita tulis di sini 40. Berarti di sini tinggal sisa 20. Di sini habis, ini tidak mungkin lagi. Selanjutnya yang ketiga terkecil kan yang ini 15. Di pabrik B melayani tujuan ke Cilegon. Jadi 20 sama 50 ini kan paling rendahnya kan 20. Terus di sini 20. Di sini kita coret habis. Di sini tinggal sisa 30. Ini sudah coret ya, nggak mungkin lagi. Selanjutnya yang terkecil lagi ini
Terkecil di sini kan 50 sama 20. Jadi yang terkecil kan 20. Jadi di sini kita corek, ini tinggal 30. Sini corek, habis. Selanjutnya yang terakhir terkecil yang ini. Di sini dimennya sama-sama, dimennya 30 dan juga suplanya 30, berarti sama ya. Di sini 30 dan di sini habis 0 dan di sini juga habis 0. Jadi selanjutnya kita hitung total biaya menggunakan metode least cost. Total biaya menggunakan metode least cost. Di sini pabrik A melayani tujuan ke Serang, yaitu kan 5 dikali 90. 5 kali 90 ditambah pabrik B melayani Cilegon kan 15 kali 20. 15 kali 20 ditambah pabrik B melayani tujuan ke Pandeglang, yaitu 10 dikali 40 ditambah pabrik C ini melayani tujuan ke Cilegon, yaitu 25 kali 30. 25 kali 30 ditambah pabrik C melayani tujuan ke Serang, yaitu 20 kali 10. Jadi kita totalkan 90 kali 5 ini kan 450 ya, ditambah 15 dikali 20 sama dengan 300, ditambah 10 kali 40 400, ditambah 25 dikali 30 sama dengan 750, ditambah 20 dikali 10 itu 200. Jadi kita totalkan di sini sama dengan 2100. Jadi total biaya menggunakan metode least cost yaitu 2100. Metode yang ketiga yaitu menggunakan metode FAM. Pada metode FAM ini juga pada pabrik A, B, C dan melayani tujuan ke Cilegon, Serang, Pandeglang dan Supai. Jadi di sini di matriks ini kita akan memilih dua nilai terkecil dari selisih baris pertama. Jadi di sini kan ada 20, 5 dan 8. Jadi yang terkecil adalah 5 dan 8. Jadi kita tulis di sini selisih baris. Selisih baris yang pertama kan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Dan untuk baris yang kedua, biaya terkecil di sini antara 15 dan 10. Jadi di sini 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Dan untuk selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga ini kan yang terkecil biayanya adalah 10 dan 19. Jadi kita tulis di sini 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Dan kemudian pada selisih kolom. Selisih kolom. Selisih kolom. Di kolom pertama, dua biaya terkecil di sini yaitu adalah 20 dan 15. Jadi kita tulis di sini sisi kolom 20 dikurangi 15 sama dengan 5.
Dan untuk kolom kedua di sini terendahnya kan 5 dan 10. Jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Dan untuk kolom ketiga yang terendah di sini kan biayanya yang terkecil maksudnya 8 dan 10. Jadi 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Di antara selisih baris maupun kolom kita memilih nilai yang paling besar. Berarti kan pada selisih baris nilai yang terbesar adalah 9. Dan selisih kolom yang paling terbesar adalah 5. Maka yang terbesar ini akan menentukan barisnya. Kemudian untuk menentukan selnya kita akan pilih antara 3 sel ini. Di baris ini mana nilainya yang terkecil? Berarti terkecil di sini adalah 10. Maka alokasikan dari pabrik C, suplainya kan 50. Ini akan diberikan kepada sel yang ini. Karena di sini tujuannya diserang. Demand-nya 110 dan suplainya 50. Maka semuanya akan dialokasikan di sini. Berarti kita tulis di sini 50. Di sini 50-nya kita coret jadi 0. Di sini 110. Tinggal sisa 60. Karena pabrik C kapasitasnya suplainya 50, maka hanya dialokasikan di tujuan serang saja. Berarti Cirebon dan Pandeglang dicoret. Berarti sini coret ya karena habis. Dan untuk yang kedua, tahapan kedua kita akan menghitung selisih baris pada baris pertama. Masih di 3. Dan baris kedua masih 5. Ini sudah selesai, kita strip saja. Kita strip saja ya. Jadi kita garis ini. Pasti ini sudah selesai, kita strip saja. Kemudian pada kolom ini tinggal 20 dan 15, berarti selisihnya 5. Ini masih 5. Dan untuk kolom kedua nilai yang terendah di sini kan 20 dan 5, berarti kita tulis di sini 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Dan ini masih tetap 2. Jadi nilai yang paling besar adalah di sini 15. Jadi untuk penentuan selnya kita pilih nilai yang terkecil. Ternyata nilai yang paling kecil di sini adalah 5. Nih ya. Kita alokasikan dari pabrik A 90 dialokasikan ke serang. Ke tujuan serang. Untuk tujuan sel ini kebutuhannya 60. Sekarang dibutuhkan pabrik A 90. Dan 60 kita alokasikan di sini. Tulis dialokasikan kepada tujuan serang. Berarti di sini tinggal sisa 30 dan ini habis 0. Dari sini kita coret karena ini tidak mungkin lagi. Tahap selanjutnya ada tersisa 4 sel, yaitu ini, dan ini. Jadi kita lakukan perhitungan selisih baris antara 20 dan 8, dan juga 20 dan 8 ini kita kurangi di sini. 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Kemudian 15 dikurangi 10 sama dengan 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Kemudian kolom pertama
Ini 12 ini kan kita pilih karena nilai yang paling besar nanti. Kemudian kolom pertama masih 20 dikurangi 15, masih tetap 5. Kemudian 10 dikurangi 8 masih tetap 2. Di antara sel 20 dan 8 yang terkecil adalah 8. Nah, jadi di sini kita tulis 30 dan 40 kan paling besarnya 30. Berarti di sini kita coret habis, di sini tinggal sisa 10. Tahapan terakhirnya adalah antara 15 dan 10. Kita hitung selisih barisnya yaitu 5. Karena 15 dikurangi 10 yaitu 5. Ini di antara 10 dan 15 yang terkecil adalah 10. Berarti dialokasikan 60 di sini. Di sini kita coret habis. Ini kita selanjutnya tujuan berarti 60 ini di pabrik B kita alokasikan untuk tujuan Pandeglang. Di sel ini kebutuhan yang tersisa adalah 10. Tujuan Pandeglang di sel ini kebutuhan yang tersisa adalah 10, berarti yang kita alokasikan adalah 10. Oh maaf, ini salah ya. Ini sebenarnya 10. Ini masih tetap 60. Berarti di sini kita coret habis dan di sini tinggal sisa 50. 50 kan? Jadi 50 ini akan dilokasikan ke sel ini. Sel ini. Jadi kita tulis sini 50. Berarti di sini habis 0. Sini nggak mungkin lagi ya. Jadi untuk perhitungan total biaya menggunakan metode FAM ini adalah pertama kita menghitung baris pertama. Berarti di baris pertama ini kan 60 dikali 5. Total biaya 60 kali 5 ditambah 30 kali 8. 30 kali 8 ditambah 15 dikali 50 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 dikali 10. Kita totalkan di sini 60 dikali 5 yaitu 300 ditambah 30 dikali 8 240 ditambah 50 kali 15 sama dengan 750 ditambah 10 kali 10 100 ditambah 50 kali 10 sama dengan 500. Kita totalkan di sini berarti 1890. Jadi total biaya menggunakan metode FAM yaitu 1890.